Shalom, shalom, puji Tuhan. Saya lihat di sini hari ini wajah-wajahnya sukacita ya. Ada para orang tua dan juga anak-anak juga ada bareng-bareng hari ini. Ini wajah yang sukacita atau yang wajah lagi ya, berharap ini adalah hari yang sukacita, satu momen yang kita akan bersama-sama bersyukur karena kita bisa berkumpul sebagai sebuah keluarga, ada orang tua, ada anak-anak dan kita mau menikmati satu ibadah yang indah bersama-sama keluarga di hadapan Tuhan. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita mau tenangkan hati, Bapak Ibu, para orang tua, adik-adik, kita mau tenangkan hati dan kita mengambil saat teduh untuk masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan. Ia menciptakan langit dan bumi. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. pujilah namanya, pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. sama-sama pujilah, pujilah namanya, umat yang tak bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikan
Jadikanlah daku, jadikanlah maiku, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang baka. Pujilah namanya. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang baka. Kita hening sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari demi hari yang kita lalui bersama Tuhan, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Kita akui dosa dan pelanggaran kita yang sungguh mengecewakan hati Tuhan dan sesama. Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kami rindu untuk bersekutu denganmu, beribadah kepadamu, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu selalu ada buat kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Kami mengucap syukur, melalui pengorbanan-Mu kami dilayakkan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Roh Kudus, penolong kami, dan kami mengucap syukur karena Engkau selalu menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal yang mulia. Amin. Allah begitu mengasihi kita, dan anugerah pengampunannya dinyatakan kepada kita yang mau dengan jujur mengaku di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah janji Allah melalui firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita yang telah ditebus dan dipersatukan menjadi satu keluarga di dalam Allah, mari kita mengakui iman dan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal bersama dengan seluruh gereja Tuhan di sepanjang waktu dan di sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara? Shalom. Kita berikan salam satu sama lain, kita berikan senyum kita, say hello satu sama lain. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yesus sayang semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Sekolah minggu harus lebih kencang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, Sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa aja sih? Sayang Papa, sayang Mama, Sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekali lagi. Yesus Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Tunjuk papanya. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekolah minggu diajarkan untuk saling sayang satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. rendah hati Serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sayang papa, sayang mama. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang Sekali lagi. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Silakan duduk. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Paulina Wijaja dengan tema God First No Excuse. Biarlah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, yang kecil, yang besar, maupun sampai usia indah. Kita ini adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Kita pergunakan waktu yang ada, karena Yesus sayang kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgaku terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. waktu dan tempat kami persilahkan. Sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan dan Roh Kudus yang pasti ada di tempat ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan sekali lagi kami mau memulai ibadah bersama, kami mau mulai pemberitaan firman Tuhan yang dilandaskan dengan satu
sukacita, satu kasih kami atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila setiap kami tempat ini, terutama anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, boleh fokus, boleh membuka mata mereka, buka telinga, tapi terlebih buka hati mereka untuk dijamah oleh Tuhan. Dan juga kami semua di tempat ini yang dewasa, biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi satu hal yang indah, yang baik, yang boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh untuk anak-anak yang ada di dalam rumah kami dan khususnya juga di gereja ini. Terima kasih, biarlah Engkau pimpin hamba mulai menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Paulina. Saya dari Bandung, jadi maaf kalau muka saya muka bantal. Karena bangun jam 3 pagi Bapak Ibu ya. Karena saya naik travel dari Bandung. Dan tujuannya sebenarnya bukan buat khotbah tapi buat makan mie. Ya, jadi terima kasih buat Cuan Tau Dwi yang udah ngajak saya makan mie. Terima kasih, saya selesai sekarang. Oh enggak ya Bapak Ibu ya, belum beres ya khotbahnya ya Bapak Ibu ya. Belum mulai tepatnya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya diminta untuk khotbah keluarga. Ini bukan satu hal yang mudah. Karena saya harus khotbah sama orang tua dan juga anak-anak yang hadir. Tapi izinkan saya memperkenalkan keluarga saya. Ini saya adalah anak paling kecil. Bukan kecil secara ukuran, Bapak Ibu ya. Kami sekeluarga besar-besar. Ya, saya anak paling kecil, saya punya 4 kakak. Semuanya sudah menikah. Semua anak-anak mereka sudah menikah, saya belum menikah. Jadi saya sudah punya 10 keponakan dan 6 cucu. Jadi kadang-kadang saya berpikir kenapa Tuhan gak mengizinkan saya menikah muda. Karena saya harus ngurus keponakan dan ngurus cucu keponakan saya. Karena semuanya besar di rumah, mami di rumah saya. Nah tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu. Dari awal saya SMA sampai hari ini Tuhan gak pernah melepaskan satu pelayanan dalam hidup saya. Anak-anak. Saya jadi guru di international school, lalu setelah itu jadi national school, sekarang saya jadi dosen. Semuanya Tuhan kasih kepercayaan pelayanannya anak-anak. Saya 17 tahun di sekolah, baru sekarang kurang lebih 10 tahun terakhir ini saya di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, tempatnya Cuan Tau Dwi, tempatnya Cuan Tau Yugo, jadi dosen. Tapi tetap dosennya fokusnya anak-anak. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena saya merasa bahwa hidup saya diraih, dijangkau, percaya sama Tuhan itu dari anak-anak. Saya lahir besar bukan di keluarga Kristen. Papa mama saya Konghucu sangat kuat. Dari kecil saya sangat hafal tentang Buddha Gautama dan sebagainya sampai kelas 4 SD itu besar di kelenteng. Jadi saya sangat suka bau-bau hio dan yang pasti saya suka mencuri makanannya suhu. Mungkin disitulah saya dikutuk jadi hamba Tuhan Kristen ya Bapak Ibu. Iya, ngambil itu tukang apa? Ini nih ya, Lause Pauline di depan waktu kecil suka nyuri cukyok. Mereka nggak ngerti cukyok kali ya, kaki babi. Iya, dulu suka banyak orang ngasih kaki babi ke kelenteng. Gak ada yang makan, Lause makan. Kesian sendirian tuh cukyok. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau saya tidak dijangkau oleh yang namanya pelayanan anak, saya gak akan pernah kenal siapa namanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya punya satu komitmen, saya mau belajar lebih banyak. Saya sedang ngambil studi lanjut S3 saya tentang spiritualitas anak juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini ada satu buku namanya Precious in His Sight, bagus banget. Dia bilang kalau Bapak Ibu nggak ada kerjaan ya Bapak Ibu ya, tolong dicatat ya, tolong dihitung benar enggak ya. Karena menurut Roizak ada kurang lebih 8.000 pengulangan kata anak di dalam Alkitab. Mau anak-anak, anak laki-laki, anak, bayi gitu ya dan sebagainya tuh 8.000 kali. Di situ kita bisa lihat bahwa anak itu begitu penting. Ya, begitu penting dan buat saya secara pribadi, saya belum punya anak biologis ya Bapak Ibu ya. Tapi setiap kali masuk sekolah minggu, masuk ke sekolah, saya selalu melihat bahwa ini nih Bapak Ibu, anak-anak yang gak bisa diem, yang pantatnya dipenuhi sama durian, ini gitu ya. Inilah yang akan menjadi
penerus keluarga kita. Betul Bapak Ibu? Penerus gereja kita, penerus bangsa Indonesia yang pasti. Nah, tapi Bapak Ibu, di Alkitab memang sangat amat jelas dikatakan bahwa yang namanya anak itu tuh bahasanya tuh sangat amat baik ya. Mahkota orang tua, pusaka keluarga, anak panah buat pahlawan, pewaris kerajaan surga. Bapak Ibu yang ada di sini, pernah nggak kepikir bahwa ini nih cucu-cucu ama, cucu-cucu engkong di sini, anak Bapak Ibu, ini tuh anak panah di tangan pahlawan, mahkota keluarga. Atau yang sering dilihat, kok ini maaf ya saya orang Sunda ya, baong pisan, ngerti kata baong nggak Bapak Ibu? Nakal, betul ya, nakal banget gitu ya, aktif banget. Ini mama papanya suka suka ngajarin gak sih gitu ya. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita melihat bahwa mereka itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Lalu oleh sebab itu Allah itu kasih tugas buat kita. Ini tugas bukan cuma buat mama papa ya, buat emak, engkong, dan buat anti-anti yang belum menikah di sini. Seperti saya. Tugasnya apa? Enggak cuma mendidik. Tugasnya banyak. Ada melatih, memperkatakan, buat mengerti lause-lause di sini. Ya walaupun anak-anak di kelas kita bukan anak-anak biologisnya kita, tapi Tuhan tetap kasih tugas yang sama. Ngajar. Nah pertanyaannya lause-lause, pertanyaannya untuk emak, engkong, sekarang semuanya tempat ini, apakah kita semua diajak untuk mengajar? Saya sengaja bikin komik nih ya, anak-anak. Coba kita lihat apa sih yang dilakuin anak-anak zaman dulu. Waktu zamannya Bapak Musa, ya, waktu zamannya Bapak Daud. Karena mereka zaman itu belum ada sound system kayak sekarang gitu ya. Belum ada alat musik gitu ya. Belum ada chat GPT. Tapi ini yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, bareng-bareng sama orang tua. Ngapain? Yaitu baca, waktu itu mereka belum pada bisa baca karena verbal ya. Dengerin firman Tuhan di rumah ya, di rumah. Di rumah dengerin firman Tuhan, belajar kenapa harus ibadah, kenapa harus ngerayain Paskah. Ya mereka dikasih tahu tuh kenapa harus ngerayain Paskah, kenapa harus ibadah, kenapa harus, kalau zaman dulu tuh ada hari raya Pondok Daun ya untuk merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Belajar dalam komunitas, mereka dikasih tahu, oh ini kita harus ibadah bareng-bareng. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang sudah punya anak, pernah gak ngajarin anak-anaknya kenapa harus ke gereja? Ama, Kungkung, Popo, Yeye, pernah gak kasih tahu ke anak-anaknya nih di depan kenapa harus ke gereja? Atau pokoknya ikut aja, nanti dicek sama boksu. Saya mau tanya ya sama anak-anak. Ada yang kelas 5, kelas 6 di sini? Siapa yang kelas 5, kelas 6? Raise up your hands. Oke, sebentar. Saya punya banyak barang-barang di sini ya. Oke, Lause Pauline minta satu anak kelas 5, satu anak kelas 6 boleh maju ke depan. Satu Lause silakan dipilih aja deh daripada lama ya. Mari kita wawancara. Ya, mari kita wawancara mereka. Ayo, siapa yang mau ke depan ya? Jarang kan ya ada ibadah mau wawancara anak ya. Oke, silakan Lausenya bertengkar terlebih dahulu. Oke, silakan ayo ke depan. Sini. Bapak Ibu, saya baru patah kaki ya, patah jari ini jadi sakit. Jadi saya harus duduk ya, nungguin mereka. Kalau enggak kelas 4 juga boleh. Satu cewek, satu cowok. Oke, come. Oh good, tepuk tangan Bapak Ibu. Buat Koko yang satu ini, satu lagi siapa? Ditemenin Lause boleh, ditemenin sama Lausenya boleh. Come. Oke. Ini kelas berapa yang pakai baju merah? Soalnya kayak seumuran ya, sepantaran ya. Siapa namanya? William kelas berapa? Kelas 5, William. Kalau Lause Pauline tanya, ngapain sih ke gereja, ngapain ke sekolah minggu? To worship God.
To worship God. Oh, good. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, jawabannya sangat bagus. Anything else besides worshiping God? Yeah, I think that's it. That's it? That's all? You don't learn about Bible, you don't learn about, you don't make friends with your friends probably? Oh yeah. Oh yeah, forget ya. Ya jadi bentar ya William. Kamu pernah dipaksa enggak ke gereja sama mama atau papa? Jangan lihat mama papa, jangan lihat. Pernah dipaksa enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi kamu ke gereja dengan keinginanmu sendiri? Ya setiap minggu kita selalu harus ke gereja, kecuali kalau aku pilek. Pilek, good, good, very good. Ya kecuali kalau sakit gitu ya. Tapi mukanya kok kayak enggak happy William, kamu ke gereja? Are you happy or not? Okay, I will make you happier. Yeah, I know. But I know that you are happy. So, yeah. Are you happy now? Yeah, okay, this is for you. Thank you, William. Okay. Ya welcome. Okay. Bapak Ibu, thank you William, good job. Don't worry, jangan khawatir. Lause Pauline masih punya banyak hadiah. Mau nggak? Sit nicely. Oh, you're not happy yet? Okay, I will give you another. Okay, I know. Bapak Ibu, anak-anak seringkali kalau ditanya, yang keluar tuh ya begitulah gitu ya. Tapi itulah yang keluar dari hatinya. Kenapa? Makanya saya sangat senang pelayanan anak. Karena tugasnya kita tuh banyak untuk membuat mereka bertumbuh jadi anak-anaknya Tuhan. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, semua hal yang tadi saya sudah sampaikan di kartun ya, di di PPT-nya saya tadi soal ini. Pertanyaannya saya sekarang, apakah masih relevan untuk keluarga masa kini mengajarkan tentang Alkitab sama anak-anak? Kenapa? Karena seringkali seperti ini Bapak Ibu. Gereja seringkali jadi punya tendensi jadi tempat penitipan anak, sementara orang tuanya beribadah. Semoga enggak di GKJ Sunter ya. Iya, lalu kalau misalnya anaknya quote unquote nakal, anaknya tiba-tiba nggak bisa nggak bisa nurut, jawabannya guru sekolah minggunya nggak bagus, nggak qualified guru sekolah minggunya, gitu Bapak Ibu. Padahal yang saya mau bilang di hari keluarga ini Bapak Ibu ya, sekolah minggu harus bermitra, terbalik. Orang tua harus bermitra sama sekolah minggu, harus bermitra sama keluarga. Keluarga harus bermitra sama gereja. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah yang memang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu banyak gereja nggak terlalu excited untuk bikin ibadah anak-anak ya karena ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Bapak Ibu harus tahu, anak-anak yang very active, anak-anak seperti mereka ini perlu melihat ibadah orang tuanya. Ada amin Bapak Ibu? Mereka harus lihat bagaimana orang tuanya berdoa. Mereka harus lihat bagaimana orang tuanya ngangkat tangan untuk memuji Tuhan. Gitu. Dan jangan pernah melihat hal-hal seperti ini jadi distraksi atau masalah. Karena pada naturnya mereka juga seperti ini. Bapak Ibu, coba lihat orang di kiri kanan Bapak Ibu. Dulunya juga mereka nakal. Dulunya juga mereka badung, betul Bapak Ibu? Oh di belakang ada yang ngangguk. Semoga setelah ini tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Bapak Ibu ya, tolong ya. Ya dulunya juga kita pernah hilang gitu ya, pernah nakal. Oleh sebab itu yang pertama Bapak Ibu, no excuse untuk tidak beribadah. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau sekarang ini bareng sama anak-anak kasih tahu sama mereka kenapa harus ibadah. Karena memang Tuhan ingin kita bersama-sama beribadah dalam keluarga. Ibrani bilang jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kita harus saling, Bapak Ibu, saling mengenal sama-sama di GKI. Oh itu tuh cucunya tante ini, oh ini tuh anaknya si ini. Bapak Ibu, saya merasa di gereja saya di Bandung, saya tuh bertumbuh sekali karena everybody knows everybody. Semua tahu, oh kamu anaknya ini, anaknya ini, anaknya. Jadi gereja itu jadi keluarga. Gini Bapak Ibu, saya punya tanaman,
Mana tanamannya, Wi? Oh iya. Nyolong di mana, Wi? Saya minta contoh Dwi untuk bawain tanaman ya. Anak-anak ada yang tahu ini tanaman apa? Jambu, bukan jambu ini. Sawit, bukan sawit. Mana ada sawit segede gini ya tuh ya? Tanaman apa ini sayang? Bunga, belum ada bunganya sayang ya. Tapi, Wi, tanaman apa ini Wi? Rumput, bukan rumput juga sayang. Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? I make you. Ini ya lebih dekat sama kalian. Apa ini? Kacang polong. Oh, ya ampun. Iya, oke, belajar IPA lagi ya setelah ini ya adik-adik ya. Ini tanaman apa? Ih, pinter banget. Sini, Ci. Cadu ini pinter banget. Siapa namanya sayang? Gini dong. Sini. Siapa namanya? Floren. Kok Floren tahu ini tanaman anggur? Hah? Kok bisa tahu? Kepikiran. Oh, bukan kepikiran mantan, kepikirannya ini pohon anggur ya. Good. Kalian bisa tahu anggurnya dari mana sih? Dari daunnya. Betul. Good job. Sebentar ya. Jangan pergi dulu. Lause Pauline juga punya hadiah ya. Kayaknya uang PK saya habis buat beliin hadiah ya. Iya, Valen. This is for you. Good, terima kasih. Bapak Ibu, kenapa saya bawa tanaman? Bapak Ibu, yang namanya tanaman kalau mau bertumbuh harus disiram. Dikasih matahari, disiram. Yes, disiram. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisa nggak Ibu siram, Bapak Ibu siram tiap hari tapi nggak tumbuh? Bisa banget. Saya punya tanaman cabai di rumah Bapak Ibu ya. Udah disiram, dikasih tanaman ya, dikasih tanah dan enggak muncul-muncul cabainya. Jadi intinya yang kasih pertumbuhan tetap Tuhan. Mau sebagus-bagusnya kita kasih sekolah yang terbaik, guru yang les yang terbaik, tapi kalau kita enggak memberikannya kepada Tuhan, Tuhan juga enggak akan kasih pertumbuhan. Nah, sama Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus memberikan anak kita satu konsep bahwa you can grow tall, mereka boleh bertumbuh dengan tinggi, besar, tapi kalau mereka enggak tahu siapa penciptanya, wah Bapak Ibu, saya percaya hidup mereka juga akan baik-baik saja. Ya, saya merasa Bapak Ibu, sekarang ini apapun keputusan yang mereka ambil semuanya karena keputusan orang tua, betul enggak? Apalagi anak-anak ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menitipkan mereka kepada Tuhan yang kasih pertumbuhan? Ya, ke gereja boleh Bapak Ibu, harus malah beribadah. Tapi pertanyaan saya, apakah di saat beribadah Bapak Ibu juga menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan? Don't take it for granted Bapak Ibu, setelah beres dari sekolah minggu mereka otomatis jadi anak-anak baik. Saya punya teman seperjalanan, teman gede bareng, di saat beres kuliah memutuskan untuk pindah agama. Menikah dengan non-Kristen. Mengapa? Ya karena sekali lagi orang tuanya datang ke gereja hanya formalitas, hanya rutinitas. Nah jadi Bapak Ibu, anak-anak tidak bisa bertumbuh sendiri. Mengenal Yesus sebagai hal yang terutama dalam hidupnya adalah harus. Dan beribadah bareng, komunal, itu juga baik. Harus supaya mereka kenal siapa lausenya, siapa ada II, AI di sini gitu ya Bapak Ibu ya. It's good. Tapi tidak hanya untuk main bareng, dengar firman saja. Tapi harus ada satu kata yang penting di sini Bapak Ibu. Dimuridkan. Bapak Ibu pasti familiar dengan kata ini ya. Dimuridkan. No excuse, your children need to be discipled. Ya, disciple our children. Maksudnya apa? Di dalam skema Bapak Ibu udah dikasih tahu sama Tuhan. Kalau ngajar anak, jangan cuma di meja berdua ngajar. Enggak, kita baca ya bareng-bareng ya. Bapak Ibu, dengarlah hai orang Israel, dengarlah Bapak Ibu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang pertama kali harus diajar oleh Bapak Ibu, Yeye, Nai-Nai, Kungkung, Popo,
Ingetin bahwa Tuhan cuma satu. Allah itu Esa. Dan kamu harus sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Terus ngajarin anak-anak berulang-ulang. Jangan capek. Coba boleh bilang kiri kanan, kalau ngajarin anak jangan capek. Ya, harus sabar, harus berulang-ulang ya. Ya ini anak-anak ini kan cepat ingat, cepat lupa kayak ikan Dori. Betul ya, Dori ya. Ya, Nemo ya. Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, bicarakannya saat duduk di rumahmu. Gak ada kata tulisan di sekolah, gak ada tulisan di gereja, di rumahmu. Saat lagi di dalam perjalanan, bisa di mobil lah, di motor lah, mungkin kalau sekarang ya. Saat engkau berbaring, lagi tidur, lagi bangun, ikatkanlah pakai simbol-simbol, tuliskanlah pada tiang-tiang. Ini memuridkan Bapak Ibu. Ini memuridkan, di mana? Di rumah. Nah Bapak Ibu, saya enggak berusaha untuk menggurui karena itu yang saya lakukan bersama dengan ponakan-ponakan saya dan cucu-cucu saya saat ini. Kalau pas lagi nonton Roblox, ya siapa yang suka nonton Roblox di sini? Cuma satu, yang lain. Barbie, udah nonton Toy Story belum yang baru? Oh, I love Lily Pad. Pada nggak tahu Lily Pad ya? Oke, nonton ya Bapak Ibu selain nonton Toy Story ya. Oke, karena di saat saya nonton sama cucu saya umur 4 tahun, dia suka nanya, mereka panggil saya Granty, Grand Auntie. Karena saya nggak mau dipanggil Nai-Nai atau ya karena masih muda lah ya. Granty, kenapa itu begitu? Kenapa ini begini? Itulah waktunya saya buat ngajar dia. Gitu. Jadi saya suka sekali ngobrol di rumah bareng sama cucu-cucu saya. Kenapa? Karena pada dasarnya pertanyaan saya sama Bapak Ibu. Anak-anak ini ya adalah anak-anak yang akan sering berkomunikasi dengan HP, dengan iPad, dengan komputer. Mereka adalah generasi yang lebih mudah ngobrol sama ChatGPT daripada sama Bapak Ibu. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini realita Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesempatan makan bareng, nonton bareng, lakukan Bapak Ibu. Karena pertanyaan saya, Bapak Ibu mau anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu dididik oleh dunia, atau lebih baik Bapak Ibu yang ambil bagian di dalamnya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, jadi jangan pernah Bapak Ibu menyerahkan kepada anak-anak ini, Lausudwi, nitip ya, biar pinter Alkitabnya. Nanti ke sekolah, ke sekolah. Lah mister, nitip ya, biar pinter juara kelas. Setelah itu di rumah angkat tangan, nggak tanggung jawab. Nggak bisa Bapak Ibu. Zaman sekarang, teman-teman saya sekarang banyak anak-anaknya di homeschooling. Banyak banget, di Bandung itu homeschooling sangat banyak sekali. Saya percaya di Jakarta juga banyak, kenapa? Mereka udah ingin lebih dekat sama anak karena merasa bahwa ada gap gitu ya. Karena anak-anak sering main gadget dan sebagainya. Kalau aku kirim ke sekolah 8 jam hilang di sekolah. Oleh sebab itu aku lebih ingin dekat sama anak-anak saya seperti itu. Sama Bapak Ibu, di sini ada kungkung, ada ama ya, ada yang lebih tua. Kalau di rumah ajak ngobrol tapi jangan dimarahin ya. Kungkung, ama ya, jangan dimarahin tapi ngobrol di sekolah ngapain gitu ya. Ya cerita, ini kalian ajarin kungkung ama main Roblox. Ya, main itu Lego, ajarin ama kungkung nonton TikTok. Ajarin supaya bisa ngedance bareng. Ya. Saya pikir apps ya seperti TikTok itu dan sebagainya jangan dijadiin musuh. Tapi mungkin bisa jadi alat untuk mempersatukan keluarga. Kenapa enggak? Tapi yang pasti Bapak, Ibu, Mama, Papa harus ngajarin sejauh mana pakai itu. Ada amin Bapak Ibu? Ya, karena saya merasa saya bersama cucu-cucu saya itu yang saya lakukan. Saya punya benda lain ya Bapak Ibu ya. Sendal aja tahu. Dari Jepang, pinter banget ya. Ini apa Bapak Ibu? Sendal ya, sendal apa? Sendal
Jepang jepit. Aduh, sendal Jepang. Ini siapa yang ngajarin? Mamanya mana ini? Sendal Jepang, sendal Jepang. Maaf, Po. Sendal jepit ya Bapak Ibu di sini. Ini masih baru loh ya Bapak Ibu ya, ini ya. Sendal jepit sayang betul. Pak kita nih orang gede, pakai sendal jepit gampang nggak? Gampang ya Bapak Ibu ya, tinggal slet ya, jadi gitu ya sendal jepit. Tapi, nih ya, iya bener karena kamu udah gede sayang. Coba Bapak Ibu, pernah gak ngajarin anak kita pakai sendal jepit? Saya ngajarin cucu saya, cucu di rumah, pakai sendal jepit sampai hampir mau stroke Bapak Ibu. Yang kiri ke kananin, nah yang kanan itu terbalik, tetap terbalik. Nah yang di itu tuh ujungnya tuh udah jempol sama telunjuknya, bukan di kelingking. Bayangin sampai kata mami saya, waktu itu mami saya masih hidup, udah Lin, nanti juga udah gede bisa sendiri gitu ya. Jadi tapi Bapak Ibu saya melihat ya sendal jepit ini, saya jadi ilustrasi loh gimana caranya seorang anak bisa belajar pakai sendal jepit. Anak cucu saya lama kelamaan bisa karena setiap kali kalau mau pakai sendal jepit ya langsung ganti dulu. Nah saya pakai baru dia lihat dia copy dari saya. Lama kelamaan jadinya bisa. Itulah namanya mentoring. Itulah yang namanya memuridkan. Ngerti gak Bapak Ibu? Bukan sekedar baca Alkitab bareng-bareng, enggak. Sehari-hari memuridkan. Nah jadi Bapak Ibu kalau di rumah jangan semuanya serba gini Bapak Ibu. Ya, coba banyak ngobrol, apa kesulitannya, apa kesusahannya, apa yang membuat mereka sulit untuk ke gereja, sulit ke sekolah dan sebagainya. Karena itu penting dan itu bagian yang pemuridan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang namanya memuridkan itu dimulai dari rumah. Gereja penting, penting. Tapi semuanya dimulai dari rumah. Ada kata-kata di sini di Ulangan 6 ayat 7, engkau duduk di rumahmu. Ya, di rumahmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ngajar anak-anak kita itu bukan ngajar sesuatu yang bentuknya adalah ingat, mengingat. Oh ini tadi Lause Pauline ngajarin soal membentuk rohani anak. God's first, no excuse. Jadi di rumah mereka harus baca 10 pasal tiap hari. Harus hafal semua nama anak-anak Yakub. Semua anak murid Tuhan Yesus harus hafal. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita tes. Sekarang Lause Pauline minta yang kelas 2, 3, 4. Satu, ayo ke depan kita main. Bapak Ibu mari kita tes. Sejauh mana guru sekolah minggu di GKA pinter? Di bawah. Kita duduk ya, kita duduk. Duduk. Cingcua. Oke, cingcua. Duduk. Oke, ada berapa orang? Jangan terlalu banyak, kalau enggak saya bangkrut. Berapa orang Lause? Saya cuma minta 4 loh. Cuma minta 4 Lause. 1, 2, 3, 4. Kebanyakan Lause. Saya nggak punya hadiah sebanyak itu. Bentar, 5 Lause. Dipilih Lause. Oke, dipilih Lause, ambil 2 lagi berarti ya. Ambil 2. Oke. Saya mau tanya ya, Bapak Ibu, sejauh mana mereka hafal ayat Alkitab? Bapak Ibu, mau tanya dulu ya. Siapa namanya? Pierre berapa lama udah sekolah minggu di GKA? Di GKJ? Nggak tahu, Bapak yang tahu. Nggak tahu, Papa yang tahu ya. Papanya mana? Papa udah berapa lama di GKJ? Dari remaja. Oh berarti ini dari bayi udah di GKJ dong. Oh udah lama ya. Pierre, ini siapa sayang namanya? Jacqueline. Jacqueline udah berapa lama di sini di GKJ? Nggak tahu, mana mamahnya?
Mamanya mana? Mamanya datang nggak? Oh, sama oma. Omanya mana oma? Hah? Sama tante? Sama anti. Antinya mana? Antinya malu. Ya, oke. Pierre, siapa? Jacqueline, siapa namanya? Kayla. Kayla tadi yang jadi singer bukan? Ah, iya cantiknya Kayla. Lalu Janice, oke. Saya berasumsi mereka semua udah lama di GKJ. Oke, pertanyaan pertama. Jeng. Sebutkan akar kata dari penolong dalam Ulangan 6 ayat 27. Nggak tahu. Hei, kamu dari bayi di sini, akar kata penolong. Bahasa Ibraninya apa? Nggak tahu. Yang salah dia tuh. Gak ngajarin kamu. Lanjut. Sebutkan nama 12 murid Yesus dalam waktu 5 detik. 5 detik. Lupa. Lupa. Di sana lausunya bilang, gua juga gak hafal. Gimana tuh ini ya? Oke, lanjut kalau gitu ya Shell. Oke, yang gampang lah ya. Sebutkan nama Ratu Mesir yang ngambil Musa dari air. Wi, guru sekolah minggunya ini kayaknya perlu ditutor lagi deh. Bapak Ibu, penting nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya. Pierre, tadi pertanyaan saya sama Pierre apa ya? Oh ya, Pierre, siapa nama manusia yang pertama yang diciptakan sama Tuhan? Musa. Papa malu, Pierre, papa malu. Adam. Good. Pierre, kenapa sih Tuhan harus menciptakan Adam dan Hawa? Ingat Kak cerita Alkitab? Supaya apa? Supaya menolong kita. Menolong kita atau menolong Tuhan untuk kasih nama-nama binatang, kasih nama-nama tanaman. Iya, betul. Bapak Ibu, yang saya tanya itu kenapa, bukannya apa. Lanjut, siapa namanya tadi? Lupa. Jacqueline, lucu banget ini, anak siapa ini? Ya ampun, lucu banget. Halo, Jacqueline, pertanyaan berikutnya. Kenapa Yunus lari dari Tuhan waktu disuruh pergi ke Niniwe? Nggak tahu. Ingat gak cerita itu? Kenapa? Karena dia, kalau gitu selalu kenapa Yunus pergi dari ini gak mau ke Niniwe? Karena di Niniwe banyak orang berdosa. Betul, karena takut di Niniwe banyak orang berdosa, banyak orang jahat. Lah, tapi akhirnya Yunus mau kan ya ke Niniwe ya. Oke, sekarang Jacqueline lagi. Jacqueline, kenapa Tuhan Yesus harus mati buat kita semuanya? Karena banyak orang berdosa. Karena banyak orang berdosa dan gak bisa mereka menyelamatkan diri sendiri, betul kan ya? Jadi harus siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Coba itu dua di sana siapa namanya? Janice, betul? Janice, hai. Abu babu baba babu bu baba bobo abu babu baba baba ya lucu banget sih. Janice, hari Paskah itu hari apa sih Jen? Paskah, kita merayakan apa di Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Menebus semua yang berdosa dan mengalahkan maut. Oke, good. Terakhir, tiba-tiba hadir ya dia ya. Siapa namanya sayang? Joyce. Kan ada buah roh ya, sukacita, damai sejahtera. Kenapa sih kita jadi anak Tuhan harus punya buah roh? Kalau menurut Joyce, supaya apa Joyce? Menurut Joyce saja, supaya apa? Supaya orang-orang tahu kita anak
Supaya apa? Orang-orang tahu kita anak Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya mau terjadi dalam keluarga. Setiap kali pulang dari gereja, dari sekolah minggu, jangan ditanya, hari ini belajar ayat apa? Jenis, gak usah makan siang. Pierre, hari ini tokoh apa yang dibahas? Pierre, gak ada uang jajan seminggu ya? Oh emang gak dikasih uang ya? Jangan membuka aib keluarga, Pierre. Jadi Bapak Ibu, kalau udah beres sekolah minggu dan sebagainya, boleh ditanya hari ini belajar apa. Kalau nggak tahu, jangan dihukum. Kalau bisa, tanya sama lausenya, belajar apa hari ini, ulang lagi selama seminggu jadi proyek keluarga. Itulah yang namanya memuridkan dan dimulai dari rumah. Ada amin Bapak Ibu? Ya, ama, kungkung, ya juga lakukan hal yang sama. Makanya harus banyak ngobrol sama lause-lausenya. Ada amin lause-lause? Ya, harus kasih tahu ya. Jangan jadikan mereka korban-korban gak makan siang. You're hungry? Me too. Oke, thank you. Have a seat. Kacamataku. Ya, Bapak Ibu, saya senang berinteraksi dengan anak-anak karena kepolosan mereka dan kita bisa melihat bagaimana mereka belajar, Bapak Ibu. Jadi satu hal yang penting di sini, Bapak Ibu ya, terakhir dari slide saya. Bayangkan kalau kita sedang membangun jembatan, Bapak Ibu ya. Sedang membangun jembatan dan pada dasarnya kita semua beda. Banyak bedanya ya, beda generasi, beda bahasa mungkin sama anak kita tadi. William lebih banyak ngomong bahasa Inggris mungkin gitu ya. Beda generasi, beda bahasa, beda bahasan. Tapi kita tetap punya tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Tanggung jawab yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu ya. Kita tetap harus jadi mentor, tetap harus hadir, jadi teladan, harus update tentang hidup mereka, ya, dan tanamkan nilai-nilai Kristen dengan sabar. Ada amin Bapak Ibu? Ya, ibadah seperti ini memang ibadah yang sangat menyenangkan, keotik ya. Banyak suara anak-anak, tapi selalu ingat bahwa mereka inilah masa depan keluarga. Masa depan gereja, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya kasih film ini, adik-adik, teman-teman, yuk duduk dengan baik, kita nonton sebuah film sebagai penutup khotbahnya Lause Pauline pada pagi hari ini. Bapak Ibu perhatikan, ini film kartun ya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di dalam film ini. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah nonton, tapi kita tonton lagi ya Bapak Ibu ya, mari sama-sama. Audionya boleh dinaikin.
Jesus loves you and wants to heal your broken heart. Adik-adik, banyak teman-teman yang mungkin gak suka sama kita. Mungkin papa, mama sering sibuk. Kalian jadi gak punya waktu sama mama papa. Tapi ingat selalu ada Tuhan Yesus bareng-bareng sama kalian. Amin. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita juga terlalu sibuk, terlalu mungkin mengabaikan anak-anak kita. Dan itulah yang buat mereka broken. Ya, oleh sebab itu, ini memang filmnya tuh sangat drastis ya, cepat dikasih hati, udah gitu jadi baik. Enggak, prosesnya panjang Bapak Ibu. Jangan sampai kita menghasilkan anak-anak yang broken. Bukan mungkin broken secara karakter aja, tapi secara kasih, karakter ya. Jadi buat saya secara pribadi, Bapak Ibu, saya mau nitip sama Bapak Ibu, biarlah kita terus bisa berpartner ya sama gereja, sama sekolah minggu. Tanya apa kebutuhan anak-anak, tanya doa apa yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak di rumah. Ya sebelum terlambat. Bapak Ibu, sebagai terakhir, saya mau kita semuanya ingat, jangan pernah melupakan ibadah. Mari kita memuridkan sebagai tugas utama orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu dan anti-anti atau uncle-uncle yang masih single di sini ya. Lalu yang terakhir selalu ingat rumah harus jadi tempat yang aman dan nyaman buat kita semuanya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, saya berharap kita semuanya bisa selalu ingat bahwa kadang-kadang firman Tuhan selalu kita lupa. Ya, khotbah hari Minggu selalu kita lupa, tapi selalu ingat Tuhan bersama dengan kita. Sebagai penutup, mari saya mengundang kita semuanya untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan baca yang satu, yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap sampai ayat yang kelima. Oke, Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunlah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Mari kita bersama-sama baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang telah penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau Bapak Ibu invest waktu, invest hati, invest tubuh kita bareng-bareng bersama anak-anak, ayat yang kelima. Tuhan tidak akan membuat kita malu karena anak-anak kita. Ya Bapak Ibu, jadi buat bapak-bapak terutama jangan sampai capek-capek bangun pagi duduk-duduk sampai malam atau bekerja mati-matian tanpa enggak perhatian sama anak. Ibu-ibu ya di sini juga ambil waktu untuk bisa punya waktu memeluk anak, berbicara kepada anak karena itu hal yang penting. Amin. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Saya rindu kita semuanya, kalau ada anaknya di sini boleh suruh duduk bareng sama Bapak Ibu. Karena saya mau Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa buat mereka. Silakan, boleh anak-anak balik ke mama, papa kalau ada kungkung, nai-nai ya. Yes, oke. Oke, yes. Kalau nggak ada papa mamanya, lausnya ya, tolong doakan mereka. Oke, Bapak Ibu yang tidak bawa anak, yang belum punya anak, yang nggak ada anaknya di sini, tetap kita mau sama-sama berdoa untuk anak kita di rumah, buat cucu kita di rumah. Mari kita doakan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anaknya Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh terus belajar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, silakan boleh dipeluk anaknya kalau bisa ya. Oke, mari sama-sama kita buka suara Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka suara, kita mau berdoa buat mereka. Ya, silakan buka suara, doakan masa depan mereka, doakan kesehatan mereka, doakan mereka jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk hal ini. Yes Lord. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, para orang tua sedang mendoakan anak-anak mereka.
Tuhan pimpin, Tuhan sekali lagi biarlah doa dari mereka ini benar-benar menjadi doa yang indah di hadapan Tuhan. Doa yang kau dengar sehingga anak-anak mereka boleh tumbuh kuat, besar, menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi biarlah doa-doa ini Tuhan dengar. Yes. Tuhan Yesus, Engkau mendengar seru doa kami. Engkau mendengar kerinduan kami untuk anak-anak kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh orang tua di tempat ini. Untuk emak, engkong juga di tempat ini. Untuk anti, untuk uncle di tempat ini. Biarlah mereka boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan untuk anak-anak. Sehingga mereka boleh bertumbuh semakin cinta Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin seperti Tuhan. Tuhan pimpin biar sekali lagi anak-anak di GKJ Sunter ini Tuhan menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh lause tempat ini. Biarlah Engkau juga pimpin guru-guru sekolah minggu boleh terus punya hatinya Tuhan. Belajar dan terus juga jadi teladan bagi anak-anak. Hamba menyerahkan sukacita di tempat ini. Ibadah keluarga yang begitu menyenangkan pada pagi hari ini. Semuanya kami alaskan hanya ke dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada Guru Injil Paulina yang sudah memberitakan firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Biarlah firman itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama-sama keluarga di dalam rumah. Kita secara berulang-ulang kita memberikan anak-anak kita pengetahuan akan firman Tuhan dan mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Di dalam sekolah minggu kita pun juga guru-guru selalu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pengetahuan firman Tuhan, anak-anak belajar firman Tuhan, dan kita juga belajar untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan yang terutama. Dan kita hidup untuk hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan mengundang para bapak ibu yang memiliki anak yang belum membawa anaknya ke sekolah minggu, untuk membawa anaknya ke sekolah minggu, mungkin cucunya, saudara-saudaranya yang belum ke sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu itu memiliki dasar yang sangat penting. Untuk sampai besar, anak itu akan selalu ingat kepada Tuhan. Dari kecil lah kita dilatih. Kita akan menjalankan persembahan, mengundang para pelayan, para kolektan untuk mempersiapkan diri. Kita akan menaikkan pujian Allah itu baik. Semuanya kita bertepuk tangan. Kita menyatakan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Sekali lagi kasih setianya. Kasih setianya tak
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan. Sebagian dari persembahan kami ini, kami tahu Tuhan, biarlah boleh kami persembahkan untuk kebutuhan akan gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu Tuhan. Terus kuatkan kami untuk setiap orang tua ya Bapa, supaya kami bisa memimpin dan mengajar anak-anak kami dengan baik. Agar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, kita tetap berdiri, doa syafaat akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi. Ya Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan menaikkan pokok doa. Yang pertama kita mau berdoa untuk setiap kita, keluarga, dan juga untuk setiap orang tua supaya boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, supaya anak-anak mereka boleh setia menjadi pengikut Kristus, menghidupi firman Tuhan dimulai dari kehidupan keluarga kita. Mari Bapak Ibu kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami, keluarga-keluarga yang sudah percaya kepada Kristus. Terlebih kami sebagai orang tua yang sudah terlebih dahulu belajar firman Tuhan, biarlah kami boleh dipanggil dan boleh memiliki hati untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami di rumah, sehingga anak-anak boleh melihat kehidupan kami dan kami pun juga boleh sama-sama belajar memahami firman Tuhan, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Kristus. Bukan suatu hal yang mudah, tapi kami mau supaya keluarga kami ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Kristus yang menolong setiap kami, yang memberikan kami hikmat bijaksana, sehingga kami boleh menggunakan waktu kami, kehidupan kami sehari-hari, menyediakan waktu untuk sama-sama membangun pemuritan di dalam gereja keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh menumbuhkan kerinduan itu di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menularkan itu kepada anak-anak kami dan keluarga kami di rumah. Kami berdoa menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk pemerintah dalam menghadapi segala pergumulan bangsa, supaya pemerintah, para pemimpin boleh diberikan hikmat dalam memberantas korupsi dan juga menjaga kestabilan harga pokok, serta menciptakan kondisi perekonomian yang stabil untuk pertumbuhan kesejahteraan seluruh masyarakat. Mari Bapak Ibu kita juga buka suara berdoa untuk negara kita Indonesia. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah kami, untuk para pemimpin yang duduk di bangku pemerintahan. Bukan suatu hal yang mudah untuk memimpin bangsa ini, tapi kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan mereka hikmat, bijaksana, hati yang takut akan Tuhan juga, sehingga setiap kebijaksanaan yang keluar, peraturan yang keluar itu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak tertentu. Tuhan yang berikan hati kepada para pemimpin kami ini, hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi negaranya, yang mempedulikan masyarakatnya, sehingga masyarakat Indonesia boleh tercukupi setiap kebutuhannya di tengah-tengah perekonomian yang saat ini sulit, dan juga pemerintahan kami yang saat ini banyak terkena kasus korupsi. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pemerintah Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk HUT DKI Jakarta yang ke-499. Doakan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar diberikan kebijaksanaan, kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti banjir, kemacetan, perbaikan infrastruktur jalan, polusi udara, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk pemerintah daerah Jakarta. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur, berterima kasih kalau Jakarta, Provinsi Jakarta boleh berulang tahun 499 tahun. Ini pun juga karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, Provinsi Jakarta boleh ada berdiri sampai hari ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah daerah, gubernur, wakil kota, semua Tuhan Yesus yang terlibat dalam kepemimpinan di kota Jakarta. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, karena ada berbagai masalah yang dihadapi oleh kota Jakarta, kebanjiran, macet, polusi udara, dan lain sebagainya. Tuhan, bukan suatu hal yang mudah permasalahan yang dihadapi kota Jakarta, tapi kiranya
Engkau yang boleh memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, supaya ke depannya Jakarta boleh menjadi provinsi yang lebih baik lagi, tempat di mana kami tinggal dan juga beribadah. Kami berdoa menyerahkan seluruh pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya silakan untuk duduk kembali. Ya Bapak Ibu, Shalom. Ya, selamat datang ya Bapak Ibu di ibadah KU2, agak sedikit berbeda ya karena hari ini ada Parents Day, jadi kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Saya mau menyapa Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GKJ Jemaat Sunter ini di KU2? Apakah ada? Ya, kita melihat kanan kiri kita wajah-wajah yang setia beribadah ya. Tetap setia beribadah Bapak dan Ibu dan ke gereja. Kita akan menyaksikan warta video tayang. Shalom Jemaat GKJ Sunter, berikut Warta Minggu 28 Juni 2026. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, mari hadir bersama-sama dalam setiap ibadah berikutnya. Kelas SMK 2026 Batch 1 diadakan pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pembicara oleh Bapak Jang Jisun. Tema kekuatan komunitas. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Persekutuan doa malam diadakan hybrid pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pembicara oleh Guru Injil Yusuf Go dengan tema doa yang membawa pemulihan, mengundang seluruh pelayan, aktivis, dan seluruh jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa. Kebaktian umum Minggu 5 Juli 2026 disertai perjamuan kudus. KU1 pukul 6.30, KU2 pukul 9, KU4 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pembicara oleh Pendeta Bobby Mesak dengan tema Tinggal Tetap. KU3 Youth Progressive Worship pukul 12 dengan tema Peace in Brokenness. Pembicara oleh Pendeta Bobby Mesak, mengundang seluruh jemaat untuk menghadirinya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lukas 10 ayat yang kedua. Bagi jemaat yang rindu melayani dan ambil bagian dalam pertumbuhan iman anak-anak, kami membuka kesempatan untuk bergabung menjadi guru sekolah minggu. Mari bersama menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada generasi berikutnya melalui kasih, pengajaran firman, dan kesetiaan dalam pelayanan. Jika Bapak, Ibu, atau saudara-saudari rindu terlibat, silakan menghubungi Guru Injil Dwi Agustina di nomor yang tertera berikut ini. Bagi jemaat yang ingin melayani sebagai operator multimedia di kebaktian umum, dapat menghubungi GM Theo dan Saudari Helena Kuna. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Juni berikut ini. Demikian warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sebelum kita merayakan ulang tahun bersama-sama, ada warta tambahan. Kita masih buka open recruitment. Boleh di next slide-nya dulu. Ya, open recruitment untuk Bapak Ibu yang mau bergabung pelayanan, worship leader dan juga singer. Masih dibuka begitu ya pendaftarannya Bapak Ibu. Dan ada ketentuannya, ada syaratnya ya Bapak Ibu, karena harus mengikuti kelas SMK terlebih dahulu, 1, 2, dan 3. Kalau lagi ikut itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian harus ikut audisi juga pada hari Sabtu 4 Juli 2026 dan juga mengikuti pelatihan pada hari Sabtu tanggal 11 dan juga 18 Juli. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau terlibat pelayanan, ambil bagian jadi WL Singer, boleh daftar ke TU Gereja kepada Saudari Teti begitu ya. Pendaftarannya masih dibuka. Begitu juga dengan Bapak Ibu kalau mau terlibat jadi guru sekolah minggu itu juga masih dibuka ya Bapak Ibu. Kami sangat senang kalau ada Bapak Ibu yang mau
ikut terlibat menjadi guru sekolah minggu setelah menerima pemuritan begitu ya, sudah mengenal Tuhan lebih dahulu. Kita kenalkan juga begitu kepada mereka, boleh daftar juga kepada saya begitu ya Bapak Ibu. Demikian warta kita hari ini, dan berhubung minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Jadi bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, boleh silahkan maju ke depan ya Bapak Ibu. Kalau namanya tidak ada di slide, boleh silahkan maju. Untuk anak-anak sekolah minggu juga ada yang berulang tahun di bulan Juni. Ada Jordan datang gak ya? Ada Kian minggu lalu baru berulang tahun. Ada Clarin, ada Timi, dan juga ada Jitro. Ayo silahkan boleh masuk. Bapak Ibu juga silahkan. Ada Koteo ya di bulan Juni. Siapa yang birthday? Kamu birthday, ayo maju ke depan. Pas 5 tahun, bulan kapan? Oh iya, oke. Oh, iya. Miss Paul juga, bener kan Miss? Ayo GI Pauliana Wijaya juga berulang tahun, boleh maju ke depan. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya Bapak Ibu ya. Untuk pimpin dalam doa. Bapak Ibu, mari kita satu hati, kita berdoa untuk rekan-rekan kita, saudara-saudari, adik-adik kita yang berulang tahun hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu nyata, pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudari kami yang berulang tahun. Sepanjang bulan Juni ini, Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu atas hidup mereka, kebaikan Tuhan yang telah mereka nikmati, 1 tahun usia dalam hidup mereka yang menjadi bukti nyata akan pemeliharaan Tuhan. Sungguh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mereka melewati hidup yang tidak mudah, tetapi di dalamnya mereka selalu menemukan ada kasih karunia Tuhan, ada ucapan syukur yang ada dari hati mereka yang menyatakan akan kebaikan Tuhan yang mereka boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas hidup mereka. Kasih karunia Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Rahmat Tuhan selalu baru dan mereka boleh melihat dan terus melihat. Dan sungguh nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh nyatakan juga kebaikan Tuhan lewat kesaksian hidup mereka kepada banyak orang. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan secara khusus damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam hidup mereka. Kekuatan ekstra di dalam menghadapi hidup yang tidak mudah, biarlah iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini, biarlah Tuhan Engkau selalu menemani mereka sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan itu biarlah terus Tuhan limpahkan, Tuhan kaitkan dalam hati mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpinlah mereka. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, anak-anak juga yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu, terakhir sebelum saya lupa, anak-anak sekolah minggu itu udah bikin satu karya tote bag ya Bapak Ibu. Jadi mereka melukis di tas tote bag. Jadi nanti anak-anak setelah selesai ibadah boleh langsung datang ke losengnya ya, ambil tasnya, terus kasih ke papi maminya. Jangan main todong gitu aja ya, tapi ya bilang papi mami ini
karya aku untuk kalian, untuk papi mami. Terus bilang terima kasih, I love you papi mami, begitu ya. Terus untuk orang tua papi mami, nanti jangan hakimi anaknya kalau karyanya jelek begitu ya. Kita apresiasi karya mereka begitu ya. Ini mereka sendiri yang buat begitu ya. Jadi ini karya mereka untuk papi mami, untuk orang tuanya. Anak sekolah minggu sudah buat bersama lose-losenya. Juga nanti kita mau foto bersama-sama ya. Jangan langsung pulang, oke ya? Oke, ya Bapak Ibu, ibadah kita hari ini telah selesai. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Doa penutup dan berkat nanti dipimpin oleh GI Yusuf Go. Berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak ada habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru bagi setiap kita. Besar kesetiaan Tuhan dan biarlah kesetiaan Tuhan itu terus menyertai kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Saudara-saudara, mari arahkan hati kita untuk memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, dan melindungi engkau. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai Kristus Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang setia kepadanya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.